Di balik kisah-kisah yang terlihat biasa, ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah kita bayangkan. Setiap tempat, setiap orang, bahkan setiap peristiwa, menyimpan sisi gelapnya sendiri. Entah itu legenda lama yang terlupakan, atau kejadian nyata yang menggetarkan jiwa, channel ini hadir untuk mengajak kamu menyelami kisah-kisah misterius, dari yang tersembunyi di pelosok negeri, hingga kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar malam ini bisa saja mengubah cara pandangmu terhadap dunia di sekitarmu. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hal-hal yang tak kasat mata. Selamat datang di channel ini, di mana suara misteri akhirnya terdengar. Pernahkah kamu membayangkan sebuah pantai yang tampak indah di mata, tetapi menyimpan sejuta kisah gaib yang tak terjamah logika manusia? Inilah Pantai Parangtritis, sebuah tempat yang tak hanya dikenal karena keindahannya, tapi juga karena kisah misterius tentang kerajaan laut, Nyai Roro Kidul, dan raibnya jiwa-jiwa yang melanggar aturan tak kasat mata. Duduklah dengan tenang dan dengarkan baik-baik kisah panjang malam ini tentang rahasia dan misteri di balik ombak Pantai Parangtritis. Nama Parangtritis berasal dari dua kata, parang yang berarti batu karang dan tritis yang berarti tetesan air. Konon, tempat ini ditemukan oleh seorang pelarian dari kerajaan Majapahit bernama Dipokusumo. Ia bermeditasi di goa kecil dekat pantai dan melihat tetesan air mengalir dari celah batu karang. Dari situlah nama Parangtritis lahir. Tapi, itu hanyalah awal dari cerita. Orang-orang tua zaman dulu percaya Parangtritis bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah gerbang menuju dimensi lain, sebuah portal gaib menuju istana Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Siapa sebenarnya Nyai Roro Kidul? Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya mitos yang dijadikan dongeng pengantar tidur? Menurut legenda Jawa, Nyai Roro Kidul dulunya adalah manusia biasa. Ia adalah seorang putri kerajaan yang terkena kutukan, lalu menghilang ke laut dan berubah menjadi penguasa samudera. Tapi banyak yang percaya, ia bukan makhluk biasa. Ia adalah jin kelas tinggi, sosok spiritual yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Di balik deburan ombak, konon tersembunyi sebuah istana megah dengan lantai zamrud dan pilar-pilar laut. Tempat di mana Nyai Roro Kidul memerintah para prajurit lautnya. Beberapa orang mengaku pernah masuk ke sana saat tak sadarkan diri, saat terseret ombak, atau lewat mimpi yang nyata. Tapi tak semua bisa kembali, banyak yang hilang tanpa jejak. Pantai Parangtritis punya aturan tak tertulis. Salah satunya, jangan pernah memakai pakaian berwarna hijau. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran Nyai Roro Kidul. Siapapun yang memakainya akan dianggap menantang sang ratu dan bisa-bisa dibawa ke kerajaannya selamanya. Setiap tahun ada saja pengunjung yang hilang secara misterius. Terseret ombak, kata orang, tapi para nelayan lokal berkata lain. Ombak Parangtritis bukan ombak biasa. Kadang laut begitu tenang, lalu tiba-tiba muncul gelombang besar seperti tangan gaib yang menarik tubuh manusia. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang anak muda dari Jakarta yang nekat berenang saat malam bulan purnama. Ia tertawa-tawa seperti kerasukan, lalu menghilang di depan mata. Di kawasan Parangtritis, ada satu kamar misterius di Hotel Samudra Beach yang selalu terkunci rapat. Kamar 308. Kamar ini bukan kamar biasa. Ia adalah tempat persembahan, tempat komunikasi dengan Sang Ratu Laut Selatan. Tirai hijau, bunga melati, dupa, dan kain putih menjadi simbol penghormatan. Banyak tamu hotel yang merasa diganggu saat menginap di kamar sebelahnya. Suara gamelan tengah malam, bau melati yang datang tiba-tiba. Bahkan ada yang melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di balkon, menatap laut dengan mata kosong. Beberapa paranormal mengatakan Parangtritis dijaga oleh makhluk-makhluk astral pilihan Nyai.
ada yang menyerupai ular besar di laut. Ada pula yang muncul dalam wujud manusia berjubah putih. Mereka bukan jahat, tapi tidak suka diganggu. Dan mereka akan marah jika manusia melanggar batas. Saya melihat wanita cantik berdiri di atas air. Dia tersenyum, lalu hilang seperti asap. Begitulah pengakuan salah satu pengunjung dari Yogyakarta yang nyaris tenggelam, tapi merasa diselamatkan oleh sosok gaib. Ada pula pengemudi andong yang mengaku melihat iring-iringan kereta kuda di tengah malam. Padahal, itu mustahil. Beberapa penduduk lokal bahkan mengaku pernah mendengar suara orang menangis dari arah laut atau bayangan wanita berjalan di antara pasir yang basah. Semua kisah ini, semua misteri ini, tak pernah bisa dibuktikan sepenuhnya, tapi juga tak bisa diabaikan. Parangtritis adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersisian tipis. Tempat di mana siapapun bisa tersesat jika tak tahu aturan yang tak tertulis. Maka jika suatu hari kamu berkunjung ke Parangtritis, hormatilah lautnya. Haturkan salam pada penguasanya, dan jangan pernah memakai warna hijau. Karena siapa tahu, kamu bukan hanya pengunjung biasa, tapi sudah menjadi bagian dari kisah yang abadi di pantai Parangtritis. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita-cerita misteri seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya.